Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas final project kami yang bertemakan mengembangkan bisnis yang berkelanjutan serta strategi inovatif untuk UMKM ibu rumah tangga atau UMKM Pawon Bumbon. Video presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas kami dengan mata kuliah manajemen operasional lanjutan di hari Selasa jam 15.30. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, di sini ada teman saya Rahmatullah, ada Bobby Salamanang, ada Rahma Wulandari, dan saya sendiri Lukman Hakiki, ada Armuh Yuningsi dan Marsha Winanda. Nah, agenda yang akan kami bahas di sini adalah yang pertama itu latar belakang ya, tujuan, manfaat, perencanaan proyek, penjadwalan proyek, pelaksanaan proyek, pengendalian proyek, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Baiklah, tidak perlu berlama-lama ya, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. 1. Latar belakang. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat. UMKM mampu berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Kegiatan proyek ini dilatar belakangi oleh pandangan penulis untuk mengembangkan bisnis ibu rumah tangga yang selama ini berjualan secara tidak teratur, hanya ketika ada permintaan. Kami berencana untuk memungkinkan usahanya dengan menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif dan meningkatkan visibilitas produk. UMKM Pawon Bumbon adalah usaha kuliner yang terletak di Tanjung Pinang, didirikan dan dikelola oleh Ibu Handika Fajar Asmara Putri SPD, beralamat di Batu 9, Perumahan Hanglekir Residen Blok E17. Pawon Bumbon resmi beroperasi sejak September 2024. Nama Pawon Bumbon diambil dari bahasa Jawa di mana pawon berupa dapur dan bumbon berarti bumbu, mencerminkan fokus usaha pada masakan rumahan yang kaya rasa, dengan komitmen untuk menyajikan hidangan lezat dan berkualitas. Pawon Bumbon menjadi pilihan yang menarik bagi masyarakat lokal yang mencari cita rasa autentik dan kehangatan masakan rumahan. Selanjutnya, Pawon Bumbon menawarkan berbagai menu khas yang menggugah selera, mulai dari masakan tradisional hingga inovasi kuliner yang memadukan cita rasa lokal dengan sentuhan modern. Ibu Handika berfokus pada penggunaan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi guna memastikan setiap hidangan yang disajikan memiliki rasa yang otentik dan mengembirakan. Selanjutnya, tujuan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan utama membantu UMKM Pawon Bumbon dalam meningkatkan visibilitas usahanya di tengah masyarakat, khususnya di era digital yang sangat kompetitif. Dengan mengoptimalkan media sosial seperti Instagram, Pawon Bumbon diharapkan mampu menjangkau lebih banyak calon pelanggan melalui promosi yang menarik dan terstruktur, pembuatan konten kreatif, desain yang menarik, serta penerapan strategi pemasaran yang konsisten bertujuan untuk membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan terhadap brand ini. Selain itu, penerapan sistem penjualan baru berbasis pre-order bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional Pawon Bumbon. Sistem ini dirancang untuk membantu pemilik dalam mengolah stok bahan baku dengan lebih baik, mengurangi resiko pemborosan, serta memastikan bahwa setiap pesanan dapat dipenuhi dengan kualitas terbaik. Dalam jangka panjang, sistem ini juga diharapkan dapat memberikan stabilitas dalam alur keuangan usaha. Ini juga bertujuan untuk memperkuat identitas merek Pawon Bumbon di mata pelanggan. Melalui desain promosi seperti flyer dan konten Instagram yang konsisten dan menarik, brand ini Selanjutnya, manfaat. Dari sisi bisnis, kegiatan ini mampu meningkatkan eksposur usaha di kalangan masyarakat melalui promosi yang lebih efektif. Dengan memanfaatkan platform seperti media sosial secara
optimal, pohon bumbon dapat menjangkau lebih banyak pelanggan potensial yang sebelumnya sulit diraih karena keterbatasan promosi. Hasilnya, jumlah pelanggan dan pesanan yang diterima diharapkan meningkat secara signifikan yang secara langsung mendukung pertumbuhan bisnis. Bagi pelanggan, manfaat yang dirasakan adalah tersedianya berbagai pilihan menu baru setiap minggu. Hal ini memberikan pengalaman kuliner yang lebih variatif dan menarik, sehingga pelanggan selalu memiliki alasan untuk kembali mencoba produk pohon bumbon. Inovasi juga memberikan nilai tambah karena pelanggan dapat merasakan hidangan yang kreatif dan unik, namun tetap mempertahankan cita rasa masakan rumahan yang menjadi ciri khas pohon bumbon. Selain itu, kegiatan ini memberikan dampak positif bagi pemilik usaha, yaitu Ibu Handika. Dengan sistem yang lebih terstruktur, beban kerja pemilik dapat berkurang, sehingga waktu dan tenaga dapat digunakan secara lebih efektif untuk pengembangan usaha. Pendampingan dalam pengelolaan media sosial juga memberikan pemahaman baru tentang strategi pemasaran digital yang dapat digunakan untuk memperluas cakupan promosi di masa mendatang. Bagi masyarakat sekitar, kegiatan ini memberikan akses terhadap masakan rumahan berkualitas yang dibuat dengan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi. Keberadaan pohon bumbon juga dapat menjadi inspirasi bagi UMKM lain untuk terus berinovasi dan mengembangkan strategi pemasaran yang kreatif agar dapat bersaing di pasar lokal. Dari sisi tim konsultan bisnis, kegiatan ini memberikan pengalaman berharga dalam membantu UMKM tumbuh dan berkembang. Pelaksanaan kegiatan ini menjadi kesempatan untuk mengasah kemampuan dalam merancang dan menerapkan solusi bisnis yang efektif, sekaligus membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak di masa mendatang. Selain itu, keberhasilan proyek ini juga memberikan kepuasan tersendiri karena mampu memberikan dampak nyata bagi perkembangan UMKM lokal seperti pohon bumbon. Baiklah, slide selanjutnya yaitu perencanaan proyek, di mana proyek merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dijalankan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Proyek biasanya melibatkan penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, uang, dan material untuk menghasilkan output tertentu seperti produk, layanan, atau hasil lainnya. Manajemen proyek melibatkan 3 fase utama kegiatan yang masing-masing memiliki fokus dan langkah-langkah tertentu untuk memastikan keberhasilan proyek. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan adalah fase menentukan arah, strategi, dan kerangka kerja untuk proyek. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan proses melaksanakan rencana yang telah disusun dan memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal dan anggaran. Yang ketiga yaitu pengendalian. Pengendalian dengan cara memastikan proyek tetap berjalan sesuai dengan target dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. UMKM ini menyediakan varian menu rice bowl, macaroni skutel, banana bucket egg, dan juga ceker judas. Pohon bumbon juga menjual berbagai menu lainnya dari request para pelanggan yang dibuat dengan racikan bumbu yang penuh rempah. Sini ada contoh gambar triple constraints pawon bumbon, di mana profitabilitas yang didapatkan oleh UMKM pawon bumbon adalah yaitu sekitar 466.000, dan juga ada waktu, di mana kelompok kami memerlukan waktu dari awal sampai selesai mulai tanggal 6 November 2024 sampai dengan Desember 2024. Baiklah, slide selanjutnya yaitu penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek yang telah berjalan selama kurang 1 bulan, yang mana telah didapatkan kemajuan dari setiap aktivitas. Di sini ada tabel aktivitas proyek pohon bumbon. Adapun aktivitas yang dilakukan dalam 1 minggu pertama adalah melakukan survei atau meminta perizinan kepada pemilik UMKM yang ingin diwawancarai dan bekerja sama dengan kelompok kami.
Kemudian pada minggu kedua, kelompok kami melakukan 2 aktivitas, di mana aktivitas pertama adalah pembuatan logo dan flyer, yang kedua adalah pembuatan akun sosial media yaitu Instagram. Selanjutnya minggu ketiga, pembuatan konten ini mencakup beberapa pengambilan video yang dimana kelompok kami membuat beberapa konten promosi yang akan diupload di akun Instagram milik UMKM Pawon Bumbun. Dan aktivitas kedua dari minggu ketiga adalah upload konten dan flyer menu. Dan minggu keempat, kelompok kami melakukan pengantaran pre-order kepada customer yang sudah memesan makanan dari UMKM Pawon Bumbun. Aktivitas selanjutnya yaitu adalah pengumpulan umpan balik dari pelanggan atau testimoni. Oke, selanjutnya penjadwalan dan jalur kritis AON pada proyek untuk Pawon Bumbun. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Pertama kita membahas mengenai jaringan AON. Bisa kita lihat pada gambar tersebut yang menandai warna merah itu adalah start yang dimana kita awal memulai aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan selama proyek yang akan kita laksanakan. Nah, yang warna biru itu ada menunjukkan bahwa itu akhir atau finish dari aktivitas yang sudah kita lakukan dalam beberapa waktu tersebut. Nah, yang warna abu-abu itu adalah proses berjalannya aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam melaksanakan proyek. Oke, selanjutnya kita bisa melihat di samping jaringan AON ada tabel aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Pertama kita mau melihat A, yang dimana di sana IS-nya ada 0, IF-nya ada 2, LS-nya ada 0, dan LF-nya ada 2. Dan waktu pengerjaannya itu ada 2 hari. Sedangkan yang B, ES-nya ada 0, IF-nya ada 1, LS-nya ada 4, LF-nya ada 5. Dan waktu pengerjaannya itu dalam 1 hari. Dan selanjutnya C, yang dimana kita bisa melihat ES-nya ada 2, EF-nya ada 5, LS-nya ada 2, LF-nya ada 5. Nah, waktu pengerjaannya itu ada 3 hari. Selanjutnya D, yang dimana ES-nya ada 5, EF-nya ada 11, ILS-nya ada 5, LF-nya ada 11, dan waktu pengerjaannya itu ada 6 hari. Sedangkan E, ES-nya 11, EF-nya 12, LS-nya 11, LF-nya 12, yang dimana waktu pengerjaannya itu ada 1 hari. Sedangkan F ada 12, EF-nya ada 22, LS-nya ada 12, dan LF-nya ada 22, sedangkan waktu pengerjaannya itu ada 10 hari. G, ES-nya 2 dan EF-nya 24, LS-nya ada 22 dan LF-nya 24, dan waktu pengerjaannya itu ada 2 hari. Selanjutnya H, yang dimana ES-nya ada 24, EF-nya ada 27, dan LS-nya ada 24, dan LF-nya ada 27, dan waktu pengerjaannya itu 3 hari. Dan aktivitas I, yang dimana ES-nya 27, ada EF-nya 28, dan LS-nya ada 27, dan LF-nya 28, dan waktu pengerjaannya itu 1 hari. Dan selanjutnya pelaksanaan proyek. Setelah waktu masing-masing aktivitas dan hubungan setiap aktivitas diketahui, tim menyusun personel-personel yang ditugaskan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut. Bisa kita lihat pada gambar tersebut, yang dimana setelah waktu masing-masing aktivitas dan hubungan setiap aktivitas diketahui, tim menyusun personel-personel yang ditugaskan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut. Salah satu pendekatan penjadwalan proyek yang populer adalah grafik Gantt, yang dimana Gantt chart dapat membantu manajer untuk memastikan bahwa satu aktivitas terencana, kedua pengurutan kinerja terdokumentasi, 3 estimasi waktu aktivitas tercatat, dan yang terakhir keseluruhan waktu proyek dikembangkan. Oke, selanjutnya pengendalian proyek. Yang bagian ini berisi uraian hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan proyek dan teknik yang digunakan dalam mengendalikan proyek, khususnya pengawasan terkait sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran menggunakan perangkat lunak. Yang dimana selama pengerjaan proyek ini ada beberapa hambatan tersebut. Yang pertama dalam proses pengantaran
karena kurangnya kendaraan untuk mengantar pesanan sampai ke pelanggan, sehingga sempat terjadi beberapa keterlambatan dalam proses pengantaran. Selama proyek ini berjalan, kami mengendalikan proyek khususnya pengawasan terkait sumber daya, kualitas, dan anggaran. Kami bekerja sama dengan owner Pawon Bumbon untuk bersama-sama mengendalikan proyek ini, dan juga kami menggunakan perangkat lunak untuk yaitu ClickUp untuk membantu pengendalian proyek UMKM Pawon Bumbon. Bagian ini berisi uraian hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan proyek dan teknik yang digunakan dalam mengendalikan proyek khusus pengawasan terkait sumber daya, biaya, dan anggaran menggunakan perangkat lunak. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kondisi mitra atau bisnis kami sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek ini. Kami melakukan beberapa perubahan positif, yaitu salah satunya pembuatan logo yang lebih menarik. Sebelumnya, Pawon Bumbon sudah memiliki logo sendiri, yaitu Dapur Mami Arson. Akan tetapi, owner bercerita kepada kami bahwa dia berkeinginan untuk mengganti nama dan logonya. Maka dari itu, kami berdiskusi kepada owner dan teman-teman lainnya untuk mengubah logo dan nama menjadi Pawon Bumbon dan logo yang ada di sebelah kanan ini. Dan dari pihak owner sendiri sudah menyetujui logo kami ini. Selanjutnya yaitu pembuatan akun Instagram untuk memperluas jangkauan promosi. Sebelumnya, Pawon Bumbon sudah memiliki akun Instagram, akan tetapi masih menggunakan akun Instagram milik owner itu. Nah, kami memiliki inisiatif untuk membuatkan akun Instagram baru, sehingga para pembeli dan para calon pelanggan lebih berfokus pada bisnis yang dijalankan oleh owner. Selanjutnya, kami juga mengganti kemasan baru dari yang tadinya styrofoam menjadi bowl, sehingga beberapa menu Pawon Bumbon sekarang menggunakan bowl. Dan yang terakhir, kami melakukan pembuatan flyer menu. Ini sangat memudahkan pelanggan apabila ingin melakukan pemesanan dan juga mengetahui informasi kapan pesanannya akan diantar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Eh, Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kesimpulan. Kegiatan inovasi berupa penambahan menu baru setiap minggu di Pawon Bumbon menjadi strategi efektif untuk meningkatkan minat pelanggan dan memperkuat posisi usaha sebagai penyedia masakan rumahan yang kreatif, beragam, dan berkualitas. Melalui promosi yang menarik di media sosial seperti flyer, postingan, dan reels Instagram, Pawon Bumbon juga berhasil menjangkau lebih banyak pelanggan potensial dan meningkatkan exposure merek. Sistem pre-order yang diterapkan tidak hanya membantu efisiensi operasional tetapi juga meminimalkan pemborosan bahan baku dan memastikan kualitas produk tetap terjaga. Kemudian manfaat kegiatan ini dirasakan oleh berbagai pihak, mulai dari pelanggan yang mendapatkan pengalaman kuliner yang lebih variatif, hingga pemilik usaha yang terbantu dalam mengelola operasional dengan lebih terstruktur. Selain itu, pendampingan dalam strategi pemasaran digital memberikan wawasan baru bagi pemilik untuk mengembangkan usaha ke depannya. Secara sosial, keberadaan Pawon Bumbon menginspirasi UMKM lain untuk berinovasi dan bersaing di pasar lokal. Kemudian, meskipun terdapat hambatan seperti keterbatasan kendaraan untuk pengantaran pesanan, tim berhasil mengelola proyek ini dengan baik melalui kolaborasi bersama pemilik usaha dan pemanfaatan perangkat lunak seperti ClickUp untuk memantau sumber daya, kualitas, dan anggaran proyek ini memberikan pembelajaran berharga bagi tim konsultan dalam merancang solusi bisnis yang efektif
sekaligus memberikan dampak nyata terhadap perkembangan UMKM lokal seperti Pawon Bumbon. Terdapat beberapa saran yang tim berikan seperti optimalisasi logistik pengantaran. Keterlambatan pengantaran menunjukkan pentingnya evaluasi sistem logistik. Pertimbangkan untuk bekerja sama dengan layanan pengiriman pihak ketiga atau membuat jadwal dan rute pengantaran yang lebih efisien. Kemudian yang kedua, pemanfaatan maksimal perangkat lunak proyek. Penggunaan perangkat lunak seperti ClickUp telah membantu, tetapi perlu lebih dioptimalkan. Seluruh anggota tim dan pemilik usaha dapat memanfaatkan fitur pelacakan tugas secara real-time untuk meningkatkan koordinasi dan mencegah hambatan. Kemudian yang ketiga, ekspansi strategi pemasaran digital. Selain Instagram, memanfaatkan platform lain seperti TikTok atau Facebook untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Konten video pendek yang kreatif dapat menarik perhatian dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Selanjutnya, yang keempat, pengembangan konsep storytelling merek. Untuk memperkuat identitas merek, Pawon Bumbon dapat mengembangkan storytelling yang menceritakan perjalanan usaha. Hal ini akan membangun koneksi emosional dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas. Kemudian yang kelima yaitu survei rutin untuk inovasi menu. Inovasi menu mingguan sudah baik, namun perlu didukung dengan survei rutin kepada pelanggan. Hal ini memastikan menu yang ditawarkan sesuai preferensi pasar dan melibatkan pelanggan dalam proses kreatif. Kemudian yang keenam yaitu pengembangan sistem pre-order. Sistem pre-order dapat terus dimonitor dan dikembangkan, misalnya melalui program loyalitas pelanggan atau diskon khusus untuk pemesanan rutin. Langkah ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan efisiensi operasional. Kemudian yang ketujuh yaitu diverifikasi promosi visual. Selain desain flyer dan konten Instagram, pertimbangkan membuat video promosi berkualitas yang menampilkan proses pembuatan masakan atau testimoni pelanggan. Hal ini akan menambah daya tarik dan kepercayaan calon pelanggan. Kemudian yang terakhir yaitu yang kedelapan yaitu evaluasi dan monitoring rutin. Selama pelaksanaan proyek, lakukan evaluasi mingguan secara konsisten untuk memantau kemajuan. Dokumentasi progres mingguan, grafik, giant, atau metode lain akan membantu memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. Mungkin sekian hasil video presentasi kami. Terima kasih kepada Ibu Risdi yang telah mendengarkan video presentasi kami dari awal hingga akhir. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.